nggak main-main ya. Waktu 2014 itu, waktu Tuhan bicara sama saya itu, ya, bahwa kaki Diannya GBI itu diambil, ya. Saya nggak ingat kalau logonya GBI itu ada kaki Diannya. Dan Tuhan berkata, sampaikan kepada petinggi-petinggi GBI, kaki Diannya sudah diambil. Artinya kaki Dian apa saudara? Menjadi terang. Terang ya kan? Dua kaki Dian apa itu? Dua saksi Allah kan, dua kaki Dian kan? Yang menerangi. Ya, GBI itu sudah bukan terang dunia lagi. Ya, GBI adalah bisnis, gereja bisnis, saudara. Serius, saya bilang, saya kasih ke Rubin Adi, saya kasih ke beberapa pendeta-pendeta, mereka semua acuh, saudara. Mereka semua acuh. Akhirnya pendeta-pendeta GBI ini kalau nggak berzina, ya duit, ya jadi murtad, saudara, jadi Islam. Ya kan? Paling banyak pendeta murtad dari mana, saudara? GBI, saudara. Ya, paling banyak pendeta murtad itu dari GBI. Ya, serius saudara, akidahnya diambil. Semua yang buruk ada di situ, saudara ya. Semua kejahatan ada di sana. Pak Paul. Ya, ya Andi Van Java. Kalau saya lihat begini ini, kalau Om Senduk masih hidup bisa nangis nih, Pak. Melihat kelakuan orang-orang GBI ini begini, aduh, kasihan. Udah itu aja komen saya. Om Senduk kalau masih hidup bisa nangis. Saya tahun 2014 ya, saya lupa 2014 ya. Tuhan bicara sama saya jelas, kamu ngomong sama petinggi-petinggi GBI, kaki Dianmu sudah diambil. GBI itu dulu simbolnya kaki Dian ya, logonya GBDI ya. Logo GBI ya, logo Gereja Betel. Ya ini ya dulu ya. Ini kan, saya nggak tahu yang baru ya. Saya nggak tahu yang baru. Ini kan ada kaki Dian ya. Saya nggak ingat kalau kaki GBI itu serius saudara. Saya nggak main-main ya. Waktu 2014 itu, waktu Tuhan bicara sama saya itu, ya, bahwa kaki Diannya GBI itu diambil, ya. Saya nggak ingat kalau logonya GBI itu ada kaki Diannya. Dan Tuhan berkata, sampaikan kepada petinggi-petinggi GBI, kaki Diannya sudah diambil. Artinya kaki Dian apa saudara? Menjadi terang. Terang ya kan? Dua kaki Dian apa itu? Dua saksi Allah kan, dua kaki Dian kan? Yang menerangi. Ya, GBI itu sudah bukan terang dunia lagi. Ya, GBI adalah bisnis, gereja bisnis, saudara. Serius, saya bilang, saya kasih ke Rubin Adi, saya kasih ke beberapa pendeta-pendeta, mereka semua acuh, saudara. Mereka semua acuh. Akhirnya pendeta-pendeta GBI ini kalau nggak berzina, ya duit, ya jadi murtad, saudara, jadi Islam. Ya kan? Paling banyak pendeta murtad dari mana, saudara? GBI, saudara. Ya, paling banyak pendeta murtad itu dari GBI. Ya, serius saudara, akidahnya diambil. Ya, nah dulu ada si Heri Ikim itu, ingat Heri Ikim? Heri Ikim itu dulu GSJA. Dulu sebenarnya dari Betani, sama saya full timer di Betani, saudara. Dulu full timer sama saya di Betani, lalu dia pindah jadi GSJA di Manado, pokoknya di Sulawesi itu ya. Terus saya lupa di mana asalnya beliau itu ya. Terus kemudian Heri Ikim ini tiba-tiba gabung sama GBI, saudara. Saya tegur. Saya bilang, Mas, kamu nggak salah masuk GBI. Terus tak ceritain. Ya, mandek memang sejak dia gabung sama GBI ya mandek. Nah, saya dengar sekarang dia gabung sama Erastus Sabdono. Saya senang, saudara, dia gabung sama Erastus. Saya senang, ya. Saya senang dia gabung sama Erastus Sabdono. Itu lebih baik, ya, lebih baik daripada dia di GBI, saudara. Terus ada satu lagi, saya lupa teman saya ya, bilang gabung sama GBI. Loh, kamu kok gabung sama GBI? Waduh, kamu sudah benar di si gereja itu kok. Mandek sekarang pelayanannya, saudara. Mandek, serius mandek, saudara. Ya, karena itu bisnis. Gereja ini gereja bisnis, saudara. Ya, sudah nggak ada terang Tuhan lagi di sana. Apa yang mau diajarkan, saudara?
Ya, dikit-dikit fatwa, padahal paling benar, tapi pendetanya semua Cina semua, saudara ya. Serius, saudara. Ya, saya udah ngomong ini ya, saya sudah ngomong, sayang YouTube saya sudah dihapus sama si Keminfo itu ya, kalau nggak tak tunjukkan ke Anda. Ya, YouTube, Facebook saya yang itu ya, Facebook saya itu. Saya kirim messenger ke, wah masuk, saya malah dibully ya, saudara ya. Ya karepmu, saudara, pokoknya suara kenabian itu, itu pertama kali saya menyuarakan suara kenabian untuk gereja, ngeri saudara itu ya. Saya dipulihkan, suruh kamu bilang, wah berat banget Tuhan. Mana siapa yang mau dengar, ya bodo amat. Pokoknya saya sudah kasih tahu. Saya sudah kasih tahu tentang akidian yang diangkat. Saya nggak tahu logo baru ya, kayaknya ada logo baru ya. Ada logo baru, ada nggak logo baru? Kayaknya tetap sama ya. Tetap ini ya. Tetap akidian kan saudara ya. Kayaknya tetap akidian deh. 2020 ya. Oh, masih ini saudara ya. Masih ini ya. Kaki dia udah diangkat saudara. Ya, kaki dia udah diambil sama Tuhan. Serius ya. Apa yang ujung sebelah kiri maksudnya apa, saya nggak ngerti. Pokoknya ini ada, saya sungguh saudara ya, waktu Tuhan ngomong itu sama saya, suruh ngomong, Roh Kudus bilang, ingatkan kepada pendeta-pendeta GBI ya, termasuk Rubin Adi saudara, saya kirim, saya ingatkan, tapi ya mereka menyepelekan. Ya memang sekarang coba Anda lihat, apakah GBI berkembang secara rohani? Enggak, saudara. Ya, akidahnya udah diambil, saudara. Ya, bisnis semata. Makanya banyak yang murtad. Yudi Mulyana itu GBI, saudara ya. Yudi Mulyana itu siapa lagi, saudara ya? Itu Yohanes, apa itu ya? Yohanes apa? Singgi, apa itu ya? Terus ada pendeta yang orang Batak itu yang di Bekasi itu ya, yang di Bekasi. Terus kemarin ya, saya lihat di tempat Edonditan itu ada pendeta GBI lagi, saudara. Terus siapa lagi itu? Wah, banyak pendeta GBI murtad itu banyak, saudara ya. Rata-rata kalau Anda tanya pendeta yang murtad itu dari GBI, saudara. Sebetulnya yang beberapa yang saya tahu itu, saudara ya. Ngeri, saudara, ngeri. Dan pendeta beneran, kalau Bangun Samudra, Stephen Indah itu palsu. Siapa lagi itu, Yaya Waloni palsu, saudara. Rahmat Sumangkir itu palsu, saudara. Palsu. Kalau yang saya sebutkan itu asli semua, pendeta semua. Ya, Yudi Mulyana itu pendeta beneran, saudara. Pendeta bener ya. Apa namanya, kita tahu backgroundnya Yudi Mulyana, bukan dari gereja, bukan dari Islam, tapi dari gereja. Kan Yudi Mulyana juga cerita sama saya, nih kenal ini loh. Itu teman saya semua tuh Pak Yudi. Ya, Pak Yudi Mulyana itu pernah di ini juga, pernah di GPPS ya, sebelum pindah GBI itu pernah di GPPS. Nah, makanya Yudi Mulyana bisa tahu Agustan bohong, ya, Agustan itu bohong itu. Nah, itu baru sekolah Alkitab, ya, nggak pernah sekolah kitab yang gena itu nggak pernah, saudara. Ya, yang dia tunjukkan itu nggak jelas. Ngeri, saudara ya. Jadi memang sudah diambil, akidian itu sudah diambil dari GBI ini, saudara. Sebab bicaranya kan duit terus, saudara kan. Kita kan urusannya duit terus sekarang GBI itu, ya kan? Oke, balik lagi, saudara ya. Nah, kalau mau gini, Anda mau cerita bagaimana? Anda masih belum kapok. Ya, karepmu, saudara ya. Anda kalau makanya saya bilang tinggalkan gereja yang tidak berdiakonia, saudara. Gereja yang tidak militan dalam bersedekah, ngajari Anda untuk diakonia, tapi tinggalkan gereja yang hamba Tuhannya pakai barang-barang mewah, ya, pakai mobil-mobil mewah, tinggalin, saudara, tinggalin, percaya saya, kamu masuk neraka bareng-bareng mereka. Jangan kan masuk neraka, ini saja di dunia ini, nanti kamu Indonesia tahun depan, kamu akan sengsara bareng-bareng mereka, saudara. Kamu pikir ketika Bizantin diambil alih sama Islam itu, lalu orang-orang para pengkhianat ini hidupnya enak, saudara. Oh, kamu harus jadi Islam dulu, baru kamu akan dikasih
dikasih enak-enak, saudara, dijadikan Islam dulu, saudara. Kamu tuh ngeri, saudara. Ngeri, saudara. 2024, Anda lihat aja nanti, jangan Anda percaya. Mana ada yang saya ngomong di sini salah? Dari mulai hukuman KC, dari mulai cerita semua ya. Apa ada yang saya ngomong semua terjadi semua kan? Saya bilang Sambo pasti lepas dari hukuman mati. Wah, semuanya sudah pasti lepas. Coba lihat, bahkan bukan cuma seumur hidup pun bisa lepas itu, bukan seumur hidup. Lepas itu Sambo itu, saudara. Percaya nggak itu? Wah, dari hukuman mati sudah lepas, saudara. Ya, hukuman seumur hidup juga lepas itu. Nanti bisa cuma jalani 10 tahun pulang itu, saudara, Sambo itu. Ya, bisa 10 tahun pulang tuh Sambo itu. Lihat aja, kamu jangan pernah percaya. Mana sih saya ngomong di sini semua tidak terjadi? Ya, yang mana yang saya ngomong tidak terjadi? Ya, Panji Gumilang masuk, pasti masuk, saudara. Sekarang Panji Gumilang di blackmail, diperas habis-habisan, ya, dirampas semua. Ya, kemarin saya minta Pak Santiamer untuk investigasi, katanya cabut hukuman, tapi tetap proses jalan terus, kan nggak lucu, saudara. Cabut laporan, tapi proses jalan terus, itu diperes. Kalau bayar lolos, bisa lolos Panji Gumilang, tapi kudu bayar, wah, habis-habisan itu. Ya, dan disuruh bertobat, saudara. Bertobat dari apa ya? Bingung. Bertobat dari Welcome sama Israel, dari Avenue Shalom Aleihim. Bertobat dari apa? Menampung orang-orang gereja. Nah, itu, saudara, ya. Kamu ada orang-orang Islam kayak Panji Gumilang dianiaya, saudara. Yang sesama orang Islam aja dianiaya, apalagi kamu. Nggak bakal lolos kamu, saudara. Habis kamu, saudara, ya. Habis kamu. Jangan tak percaya saya. Nah, lihat, saudara, ya. Karena orang-orang Islam ini udah mentok, saudara. Terlalu banyak orang Islam yang pindah jadi Kristen, ya sudah nggak ada cara lain, ya dengan ekonomi. Mereka hanya bisa dengan ekonomi, diperas atau disogok pendetanya, dibeli. Kayak pendeta, gerombolan pendeta gila betul ini, saudara. Dibeli. Iya kan? Nah, bagaimana dengan Joseph Paulus? Oh sorry, Anda nggak bisa beli saya, saudara. Nggak bisa beli saya. Ya, bahkan orang tua saya saja yang melahirkan saya saja, saya bisa tolak kok. Saya bisa tolak kalau saya nggak setuju kok. Apalagi Anda cuman, ya, nggak bisa. Ya, makanya si Gilbert itu takut sekali sama saya, saudara, ya. Terobsesi takut sama saya. Anda lihat nanti, jangan Anda main-main, ya. Tinggalkan gereja-gereja yang pendetanya hidup mewah. Kalau nggak Anda masuk bareng, masuk penjara bareng, masuk dalam kesialan sama-sama, masuk neraka bareng-bareng kamu nanti sama pendeta-pendeta hedonisme ini, saudara. Oh, saya kan nggak ikut-ikutan kayak itu. Oh, percaya saya, kamu masuk bareng-bareng nyemplung. Oh, itu kan sak pengikutnya, saudara. Makanya jangan ikuti, saudara. Masuk bareng kamu. Ya, masuk bareng kamu. Jangan tidak percaya saya, saudara. Ya, jangan tidak percaya saya. Masuk bareng kamu. Kamu ikut pendeta hedonisme, ya masuk neraka bareng kamu nyemplung, saudara. Jangan tidak percaya saya. Ya, wah, ngeri, saudara, ya. Ngeri. Ngeri, ya. Nah, itu peringatan dari saya. Anda boleh percaya, Anda boleh enggak. Terserah, tapi suara kenabian di sini enggak pernah meleset. Semua terjadi. Ingat, saya bilang ada nanti pendeta besar mati, ya, Pak Pariaji, ya, pendeta terkenal meninggal, pendeta senior. Saya ingat waktu saya bilang nanti ada hamba Tuhan akan terlibat masalah hukum, tapi sebenarnya bukan karena masalah penistaan agama, bukan, masalah keuangan. Benar kan, Saifuddin kan? Yang mana sih yang saya ngomong nggak terjadi, saudara? Ayo loh. Enggak, saya nggak mau sok-sokan terus pamer-pamer sombong, enggak. Ini cuma supaya Anda banding-bandingkan aja. Anda lihat orang yang mau mencelakakan saya malah sial sendiri, saudara. Ya, yang mau mencelakakan saya malah sial sendiri kan, semua pada bubar sendiri-sendiri. Itu menunjukkan ya yang saya omong itu benar, saudara. Saya enggak main-main, saya serius. Yang saya ngomong itu dari sorga. Serius, saudara, ini peringatan dari sorga.
Anda boleh percaya, boleh enggak, ya. Anda yang rajin berdiakonia, ya, Anda akan lolos, saudara. Oh, di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah sialnya Indonesia, Anda rajin diakonia, lolos, saudara. Lolos, ya. Lolos, ya. Makanya para rasul, walaupun banyak yang mati dibunuh, ya, semuanya mati dibunuh, ya. Tetapi usianya panjang-panjang. Setelah tuntas masanya dia, ya. Kalau Muhammad 60 tahun mati diracun. Oh, Anda jangan tanya nama Muhammad. Muhammad kan mati diracun, saudara, ya. Kalau Anda lihat, ya, bagaimana Tuhan melindungi umatnya karena berdiakonia dengan kencang, saudara. Ya, dianiaya, ya banyak yang ketahuan, saudara, dianiaya. Tetapi kalau dianiaya demi iman, ya, tetapi Anda tidak akan mengalami bencana yang aneh-aneh. Percaya saya, diakonia yang kencang, saudara. Diakonia yang kencang. Karena Tuhan sendiri yang janji, Lukas 11, ya, bahwa sedekahmu itu akan menyucikan seluruh hidupmu yang lain. Aspek-aspek hidupmu yang lain, ya. Lakukan, saudara. Jangan ikutin pendeta gerombolan pendeta biadab ini, saudara. Gerombolan pendeta yang menjual dirinya demi uang, saudara, ya. Demi kekayaan, demi kehormatan manusia. Hati-hati, saudara. Ya, hati-hati. Ya, luar biasa, ya. Oke, kasih sama pasan Tiamar dulu sebentar. Ini sudah Andi Wong Jawa udah jadi host. Ya, boleh ya, kita kasih ke yang lain. Silakan Pak Santi Amar, mau duluan boleh. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.